Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah lakum? Arju alaikum bisihati wal afiyah. Al-an nastamiru al-madda ad-dirasiyah tahtal maudu an ismul isyarah. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh anggota tubuh dan makan ataupun lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ismul isyarah. Ismul isyarah artinya kata tunjuk, kata yang digunakan untuk menunjuk suatu benda. Misal dalam bahasa Indonesia kita menunjuk sesuatu, itu pena, ini pensil dan sebagainya. Dalam bahasa Arab paling tidak ada 4 yang sering digunakan secara lazim kata tunjuk ini. Yang pertama ada kata tunjuk hadza dan zalika. Satu hadza, kedua zalika. Nah, kedua kata tunjuk ini digunakan untuk kata benda berjenis laki-laki. Kata benda laki-laki adalah kata benda yang pada akhir katanya tidak terdapat tak marbuto atau tah bulat atau tah yang terikat. Atau biasa kalau kita mendengarkan itu biasanya bunyi tun, seperti kalimat madrasatun, miklamatun, surotun, itu semuanya bunyi tun. Nah, dalam jenis kata benda laki-laki, bunyi tun itu tidak ada, tak marbuto itu tidak ada. Atau ini digunakan juga pada nama laki-laki yang identik seperti Ahmad, Usman, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hazihi dan tilka. Hazihi, tilka, keempat. Nah, kedua kata tunjuk ini digunakan untuk jenis kata perempuan. Berbeda dengan yang laki-laki. Kalau jenis kata perempuan, cirinya itu biasanya pada setiap akhir kata benda tersebut selalu ada tak marbuto atau tah bulat atau tah yang terikat atau bunyi tun, seperti tadi surotun, ya, kabirotun, hadiqotun. Ada bunyi tun itu berarti jenis kata benda digolongkan dalam jenis perempuan. Atau juga yang berjenis perempuan ini nama-nama yang identik dengan perempuan, walaupun tidak ada tak marbuto, tapi ketika nama itu identik dengan penggunaan nama perempuan seperti Aisyah, Fatimah, Hindun, dan sebagainya, maka itu kita gunakan juga kata tunjuknya kata tunjuk yang berjenis perempuan. Atau juga ada kata-kata yang berpasangan walaupun tidak ada tak marbutonya, seperti langit dan bumi, al-ardu was-samawat. Ardu itu tergolong dalam jenis kata jenis perempuan. Jadi ketika kita ingin menunjuk ini bumi, berarti hazihil ard, ini bumi. Seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Nah, hadza seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kata guna ini tunjukkan untuk kata tunjuk yang jaraknya dekat. Arti hadza itu ini. Jadi digunakan untuk jenis tunjuk yang dekat dengan kita. Seperti umpamanya yang tidak ada tamar buta tadi, ma'un, labanun, malabisun. Pada contoh ini semua, ini tidak ada tamar buta. Nun, malabisun, ida'un. Berikutnya, zalika. Zalika artinya itu. Kita gunakan kata tunjuk ini untuk penunjuk yang jauh dari kita. Benda tersebut berada jauh dari kita. Maka kita gunakan kata tunjuk zalika, artinya itu. Sama seperti hadza, zalika juga digunakan untuk jenis kata benda yang berjenis laki-laki yang tidak ada tak marbuto tadi, seperti baitun, sodikun, hijizdanun, nukudun, dan sebagainya. Nanti kalian temukan sendiri kosakata yang berhubungan dengan jenis laki-laki ini. Kemudian hadhihi. Hadhihi kita gunakan untuk petunjuk dekat pada jenis kata benda perempuan. Artinya ini sama seperti hadza. Kalau laki-lakinya hadza,
untuk jenis perempuannya hadhihi, yaitu kata ada tak marbuto di akhir kata benda tersebut, atau juga nama-nama perempuan, atau juga dan kata-kata yang berpasangan. Ini yang dimaksud dengan tak marbuto itu pada contoh hadiqotun, tun, tak yang bulat seperti ini mengidentikan bahwa kata benda tersebut adalah jenis perempuan. Saatun, tun, pada akhir kata benda ini menunjukkan bahwa jenis kata benda ini kata benda perempuan. Kubba'atun, miklamatun, dan sebagainya. Kemudian berikutnya tilka. Tilka kita gunakan untuk penunjuk jauh pada jenis kata benda perempuan yang ada tak marbuto, sama seperti hazihi. Artinya hazihi dan tilka ini satu pasang, haza dan zalika itu satu pasang. Hazihi dan tilka untuk jenis perempuan, haza dan zalika untuk jenis laki-laki. Yang laki-laki itu tidak ada tak marbuto pada setiap kata bendanya, pada akhir kata benda, sedangkan yang perempuan itu biasanya selalu ada identik petunjuk pada akhir kata benda itu huruf tak marbuto atau bunyi tun. Seperti ini, zahratun, tanya bulat ya. Mudarrisatun, kohwatun, suratun. Nah, kalau tanya terbuka seperti kalimat baitun, itu tidak termasuk dalam jenis perempuan. Artinya, yang identik dengan jenis perempuan itu adalah kata benda yang pada akhir kata benda tersebut ada tak marbutotah yang bulat seperti ini. Kita contohkan. Hadza, yang artinya ini. Hadza ma'un, ini air. Hadza labanun, ini susu. Hadza malabisun, ini pakaian. Hadza hizaun, ini sepatu. Nah, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang dhamir muttasil. Artinya dhamir yang menunjukkan pemilik. Nah, hadza ma'un, ini kita hanya menunjukkan bahwa ini air. Ketika kita ingin menyatakan bahwa ini airmu, berarti kemarin mu laki-laki itu digunakan dengan simbol huruf K ditambahkan pada akhir kata benda. Berarti menjadi hadza ma'uka, pakaian. Ketika kita ingin menunjukkan bahwa ini pakaian saya, kemarin saya itu biasa kita gunakan dengan huruf ya mati. Huruf sun ketika disambung dengan huruf ya mati sebagai tanda pemilik saya atau dhamir muttasil, maka dirubah barisnya menjadi baris di bawah. Berarti menjadi hadza malabisi, ini pakaian saya. Atau ini sepatu kami. Kami kemarin yang sudah kita pelajari itu menggunakan simbol huruf na dari dhamir muttasil. Berarti hadza hizauna, ini sepatu kami. Seperti itu. Zalika sama seperti penggunaan hadza. Zalika baitun, itu rumah. Ketika kita ingin menyatakan bahwa itu rumah saya, zalika baiti. Karena saya pada dhamir muttasil itu disimbolkan dengan huruf ya mati. Hadza shadiquka. Ka itu untukmu laki-laki. Zalika shadiquka, itu temanmu. Zalika jizdanun, itu dompet. Zalika jizdani. Atau zalika nukuri, itu uang saya. Berikutnya hazihi, artinya ini. Hazihi hadiqatun, ini kebun atau taman. Sama, kita gabungkan dengan dhamir muttasil yang sudah kita pelajari. Hadhihi hadiqatuna, ini kebun kami. Hazihi sa'atuki, ini jammu untuk perempuan. Hazihi kubba'ati, ini topi saya. Hazihi miqlamatuhu, ini kotak penanya untuk laki-laki. Jadi antara penggunaan kata isyarah dengan dhamir muttasil itu berhubungan. Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada baiknya pahami terlebih dahulu tentang penggunaan dhamir muttasil yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya.
Berikutnya tilka, artinya itu. Tilka zahrotun, itu bunga mawar. Tilka mudarrisatun, itu ibu guru. Tilka kohwatun, itu kopi. Tilka suratun, itu gambar. Ketika kita gabungkan dengan gabungan mutasil, umpamanya tilka zahrotuha, itu bunga mawarnya. Tilka mudarrisatuna, itu ibu guru kami. Tilka kohwati, itu kopi saya. Tilka suratuka, itu fotomu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan dalam penggunaan bahasa Arab sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.